larutan, ya, tentang sifat-sifat dari larutan. Bentar. Sifat dari larutan disebabkan oleh zat terlarutnya. Ya. Jadi larutan itu sifatnya bisa berubah karena ada masuk terlarut di sana. Misalnya air sama air gula tentu sifatnya berbeda, ya kan? Air seperti apa karakternya? Karakternya itu bisa dari titik didihnya, kemudian bisa dari massa jenisnya, kemudian dari konsentrasinya, kemudian ada apa lagi? Terus Nah, kemudian sifat tadi itu bergantung pada apa yang terlarut di sana. Jadi air sendiri mempunyai sifat akan mempunyai sifat yang berbeda dengan misalnya air gula, air garam, tentu berbeda. Nah, ini kita pelajari di sifat koligatif larutan. Jadi sifat-sifat yang berubah karena adanya zat terlarut. Ya. Nah, di dalam larutan terbagi menjadi terlarut dan pelarut. Ada terlarut dan ada pelarut. Kemudian ini misalnya pada larutan gula, ya, mudah ini. Nah, dibedakan juga ada terlarut, ada tersuspensi. Kalau terlarut itu tidak bisa dimunculkan, ya. Nah, bentar. Ya. Tadi larutan itu terdiri dari terlarut dan pelarut. Tetapi ada juga yang dikatakan tersuspensi. Kalau tersuspensi itu bisa ditunggui begitu, misalnya kopi, itu bisa kemudian larutan kopi misalnya. Atau begitu, itu bisa kita tunggui, kita biarkan dia bisa mengendap, itu yang tersuspensi. Tetapi kalau terlarut, itu dia tidak bisa terpisahkan dengan mudah antara terlarut dan pelarut. Ada lagi yang terion. Kalian harus bisa membedakan kapan tersuspensi, kapan terlarut, kapan juga terion. Kalau terion artinya dia di sana akan terjadi reaksi pengionisasi, ya. Ada terjadi ionisasi. Nah, ini tidak sama lagi, beda lagi kemudian dengan yang hanya terlarut, ya. Nah, ini kemudian, nah, bagian dari yang terlarut tadi itu kita bisa hitung dengan konsentrasi terlarut, bisa kita nyatakan dengan fraksi mol. Fraksi mol berarti bagian, ya, bagian dari misalnya fraksi mol senyawaan X, maka X terlarut, ini T-nya terlarut, sama dengan yang kita hitung dengan mol total. Ya. Nah, yang bagian namanya bagian, maka ini kalau dari terlarutnya bisa dihitung, dari pelarutnya juga bisa dihitung. Yang itu namanya bagian, maka fraksi mol terlarut plus fraksi mol pelarut sama dengan 1. Itu kalau di bagian. Ini contoh soalnya. Misalnya sekian gram etanol dilarutkan dalam 54 gram air. Pasti bercampur, ya, bercampur jadi satu. Kita nggak bisa bedakan akhirnya mana alkohol, mana bagian alkoholnya, mana bagian airnya, karena nanti dia akan jadi satu larutan. Kemudian kita diminta menghitung fraksi mol etanolnya dan fraksi mol airnya berapa. Dengan rumus yang tadi, ya, mudah sekali karena kan tinggal menghitung molnya nanti, karena semuanya diketahui, ya kan, molnya etanol per mol total. Maka kita akan bisa hitung, ya, nah, molnya, ya, mol sama dengan gram per ml. Gram per ml. Ya. Ini bisa, kemudian kita akan bisa temukan
masing-masingnya ya. Nah, ini enggak sulit karena molnya H2O. Kan tadi sudah punyanya H2O gram per mR H2O, gram etanol per mR etanol, semuanya nanti ketahuan ini fraksinya. Ya. Fraksi mol etanol sama dengan molnya etanol per mol total. Itu ketemulah fraksi mol etanol. Nah, fraksi mol air, maka yang bagian atas adalah air. Ya. Per fraksi mol total. Nah. Kalau dikatakan fraksi molnya H2O, nggak harus kemudian dihitung ini fraksi mol H2O per total, tinggal dikurangi saja karena dia kan bagian. Tadi kan dikatakan kalau campuran itu berisi oleh H2O dan etanol, maka fraksi mol etanolnya plus fraksi mol H2O-nya kalau dijumlah akan sama dengan 1, sehingga fraksi mol H2O sama dengan 1 dikurangi fraksi mol etanol. Ya. Kemudian ada tadi fraksi mol, di sini ada molalitas. Nah, molalitas. Hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH dalam 200 gram air. Ya, maka kita tentukan pelarutnya siapa, pelarutnya siapa. Pelarutnya di sini adalah NaOH, kemudian pelarutnya adalah air. Nah, kemudian di sini molalitas banyaknya zat terlarut dalam 1 kg pelarut. 1 kg pelarut. Pelarutnya kita jadikan kilo, ya. Banyaknya zat terlarut, mol terlarut per kilogram pelarut. Maka apa yang tadi diketahui kita masukkan, kita akan dapatkan. Ini MR-nya siapa? MR-nya NaOH. Di sini kenapa 1000? Di sini kenapa ada 1000? Karena di sini definisinya adalah 1 kg pelarut. Berarti kalau di sini yang diketahui adalah gram, maka kan harus dijadikan kilogram, maka harus ini dijadikan kilogram dulu ya. Dikonversi ke kilogram. 1 kilogram pelarut, padahal di sini pelarutnya masih dalam kondisi gram, maka ini harus diubah ke dalam kilogram. Didapatkanlah nilai molalitas. Nah, kemudian ada molaritas, gampang-gampang ya. Ini kemarin sebelum yang hitung-hitungan, kemarin sudah pernah kita bahas yang saya minta untuk siapa waktu kemarin itu ya. Wasko, ya kan. Kemudian tentukan kemolaran, molar ya. Molar berarti zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau tadi molar, zat terlarut dalam 1 kilogram larutan. Kalau di sini molar, maka dia zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian sifat kualitatif. Sifat yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi pada jumlah zat. Jenisnya tidak, tetapi pada jumlah zat. Kemudian larutan itu dibagi lagi menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolitnya masih diubah menjadi pisahkan, dibagi lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang satunya adalah non-elektrolit. Ya. Kalau elektrolit kuat, ya, menghancurkan arus listrik dengan sangat besar. Biasanya ini ditandai elektrolit kuat dan elektrolit lemah ini dari angka apa? Disosiasinya ya. Kalau non elektrolit berarti dia tidak terdisosiasi. Gula itu hanya terlarut, tetapi dia tidak terion. Tidak ada ion dari bagian ion dari gula.
Buktinya apa? Kalau misalnya dia muncul ion, gula itu dilarutkan dalam jumlah banyak, juga tetap dia itu gula itu tidak terion, tidak menjadi ion. Misalnya menjadi asam kah, menjadi sedikit basa kah, tidak ada. Karena kalau gula ya sudah larutan gula, bukan ion, dia bukan ion. Yang ion-ion misalnya adalah garam-garaman ini ion. Gitu ya. Nah, ini coret-coretan di bawahnya ini adalah beberapa contoh untuk garam, kemudian ada asam kuat, ada basa kuat. Nah, yang masuk di manakah asam kuat, basa kuat, dan garam? Masuk di elektrolit kuat. Kalau punya asam kuat, basa kuat, dan garam itu masuk di elektrolit kuat. Kalau asam lemah, basa lemah, masuknya di elektrolit yang lemah. Nah, ya. Kemudian penurunan tekanan uap. Ada penurunan titik beku, ya. Penurunan tekanan uap. Ini silakan nanti di pelajar-pelajar yang mana. Bahwa tekanan itu bisa turun karena adanya zat terlarut. Bisa turun. Tekanannya itu bisa turun ketika adanya zat terlarut. Nanti ini contoh-contohnya. Oke, silakan baca-baca dulu, nanti bagian ini sepertinya kita lanjut di minggu depan. Tapi bagian-bagian ini silakan dipelajari ya. Sifat kualitatif larutan, titik beku larutan, ini uang dodolan es. Ya. Es puter itu. Bagaimana di es puter itu orangnya bagaimana? Menurunkan titik bekunya di bawah titik beku air dengan cara ditambahkan garam, ya. Esnya itu ditambahkan garam sehingga nanti dia suhunya bisa kurang dari 0 derajat Celcius. Dia kan nggak bawa freezer misalnya minus 18 derajat Celcius. Tapi kalau es mentok 0 derajat Celcius, bagaimana caranya biar dia kurang dari 0 derajat Celcius? Dengan cara ditambahkan garam. Maka akan turun suhunya dibandingkan hanya air saja. Contohnya apa? Kalau siapa yang sudah pernah praktek membuat es krim. Ya. Es krim itu nggak ada yang praktek ya. Alfia nggak pernah praktek ya. Alfia langsung gede-gede. Nggak pernah praktek langsung enggak. Patah apa menikmati cukup beli saja 5.000 cukup pun. Padahal itu penerapan makan es krim itu penerapannya kalian tentang koligatif larutan. Kalau kalian bikin es batu, es di botol atau di botol plastik itu kan 0 derajat, di freezer itu sudah cukup lah, bisa beku. Tapi kalau sudah es krim, adonannya es krim, taruh di freezer 0 derajat, itu nggak beku-beku. Itulah yang dikatakan penurunan titik beku larutan. Begitu. Enaknya kita membahas filosofinya ya. Enak gitu filosofinya. Jadi kalau ada isinya, ada konten di dalamnya, itu nggak cepat beku. Dia akan berada anomali dengan standarnya. Kira-kira mana ya? Ya, nggak cepat stres, kira-kira begitu. Kalau ada terlarutnya di situ, teman-temannya udah membeku, dia nggak membeku. Belum bisa beku. Dia akan berlaku sifat yang beda dibandingkan dengan tanpa isi, tanpa konten. Kontennya makin banyak, misal satunya garamnya 1 ujung sendok kecil, sedikit sekali. Sama satunya itu garamnya cukup banyak, setengah sendok. Maka penurunan titik bekunya alias tidak segera beku, penurunan titik beku bahasa lainnya kan tidak segera beku. Itu tidak segera beku itu akan lebih turun lagi dari yang hanya sedikit tadi itu. Misalnya yang hanya garamnya hanya sedikit itu
beku di -5. Tetapi makin banyak garamnya, makin nggak beku-beku. Nah, Pak penjual es puter itu, dia sudah belajar tentang koligatif larutan. Nah, hebat ya. Hebat ini beliau. Sudah mempraktekkan. Ini es krimku kan isinya ada santan. Beliaunya kan gitu. Es puternya itu isinya ada santan, ada susu cair, kemudian mungkin ada susu kental manis itu. Itu makin nggak bisa beku ketika bapaknya hanya ngasih es saja di sekitarnya. Di sekitar kan biasanya ada wadahnya kayak dandang itu ya. Nggak bisa beku. Bapaknya muter encer, nangko lihat dikira dodol es kolak, kira dodol dawet ya. Kan ngono. Bapaknya udah dikasih es saja di sekitarnya. Bentar. Di sekitarnya dikasih es saja itu enggak segera beku, nanti kayak dodol dawet ayu itu aja, kolak ngono ae, encer begitu cair. Tapi ketika terus ditambahkan kristal garam di es tadi itu, maka titiknya itu akan lebih rendah lagi suhu pada esnya tadi itu akan lebih rendah lagi, minus sekian. Nah, baru es puternya tadi sama bapak tadi bisa beku. Ya, begitu ya. Tentang koligatif larutan. Ini penentuan titik beku. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah ada isinya? Maksudnya dibandingkan pelarut saja, air saja sama satunya air garam atau air es krim tadi di sini macam-macam kan santan ini itu titik bekunya turun. Sekarang kita tanyai titik didihnya tetap 100 apa dia naik? Nah, ternyata bagaimana jawabannya? Jawabannya bagaimana? Naik. Naik. Jadi lebih panas. Jadi kesiram air bakso gitu ya, lebih menyakitkan. Dibandingkan air panas. Menyakitkannya soalnya nggak sido maem. Wagel ya, wis katene di maem tak tumpah. Itu lebih panas. Panas di dalam ya. Nah, itu karena konten di dalam baksonya tadi itu banyak macam-macam sehingga dia ketika mendidih suhunya lebih dari 100 gitu ya. Jadi pokoknya harus ono isine, nah supaya kalian berada di atas rata-rata, yo gitu. Kalau kepingin di atas rata-rata tidak biasanya, maka aduh sinyalnya apa ini kedor ini. Itu maka tambahi isinya ditambahkan, isinya tambahkan, maka akan tidak segera membeku dan tidak segera mendidih. Gitu kira-kira ya, sama dengan kita ya. Sama ini, seneng ya kalau mikir gitu filosofinya. Sinau sing akeh, wiritan sing akeh, koncone ngamukan, gak sido ngamukan. Ya, dia akan di atas rata-rata. Gitu kira-kira. Koncone di ilok-ilok nang ini gitu wis ngamuk, sementara dia nggak bisa ngamuk, nggak nesuan, nggak ngamukan. Karena itu tadi. Ya, karena isinya banyak. Tenang aja. Ditanyai penguji 1, tetap aja lancar. Penguji 2, tetap aja lancar. Mau dikeroyok oleh 4 penguji, tetap aja lancar. Santai aja, karena isinya sudah banyak. Kira-kira begitu. Belajarnya udah banyak. Nyantai aja. Gitu. Di atas akan berada di atas rata-rata. Tidak segera beku dan tidak segera mendidih. Begitu ya. Kan ada wong sing diarani ngono. Nah, ini kok gini. Wong sing diarani itu kan ada ya. Misalnya yang diarani itu loh, biasanya basa Jawa niku mungkin kalian pernah mendengar apa peribahasa itu loh. Sing misalnya dibong gak kobong, ya. Diumbah gak teles gitu ya. Dijemur gak kering, waduh, sulapan ya. Itu mengistilahkan orang yang tahan banting. Anak di apa bahasa Jawa itu gitu. Waduh, awak mungkin repot ya misalnya gitu. Dibong gak kobong, diumbah ya gak teles, di peme ya, dijemur ya gak garing.
artinya dia berada di atas rata-rata. Nah, itu pasti ini cukup berisi, cukup banyak ada isi di dalamnya sehingga bisa demikian. Nah, ini tadi sudah Pak Pak penjual penurunan titik beku dan kenaikan titik DD. Berapakah jumlahnya? Bisa dihitung. Ya, ada rumusnya, gampang ya. Konstanta. Nah, ini ada konstanta untuk menghitung penurunan titik beku dan ini kenaikan titik DD. Wis pinter kabeh tadi sudah ya. Sudah tentang penurunan. Memang naik suhunya di atas suhu umumnya dia ketika dia sudah ada isinya. Kemudian ada tekanan osmosis dan seterusnya. Pun insya Allah niku kita